Baik, selamat berjumpa di minggu kelima dari program kita Purpose Driven Life. Tema kita kali ini adalah ministry, pelayanan. Anda dicipta untuk melayani Tuhan. Di dalam program ini kita akan berbicara mengenai hal-hal praktis yang akan membuat kita menjadi pelayan Tuhan yang efektif dan pelayan bagi sesama manusia. Pelajaran minggu ini menarik sekali. Ada kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Karena ini adalah cerita yang sudah sering kita baca, tentunya akan mendorong kita dan menempatkan kita di dalam cerita ini dari sudut pandang yang berbeda. Ambil maknanya. Pelajaran minggu ini tentang memiliki hati seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di kota kita. Hati hamba ini adalah Kristus. Dia memiliki hati hamba. Tentunya apa yang dilakukan oleh Yesus sangat bertolak belakang dan seringkali berbeda dengan generasi hari-hari ini yang banyak mementingkan diri sendiri. Sebagai seorang gembala FA, fasilitator atau ketua FA, Anda harus bisa membawa grup ini bukan hanya berdiskusi dari firman Allah tetapi ada tindakan nyata. Anda perlu melihat kebutuhan yang ada di dalam kelompok saudara atau di mana gereja saudara berada. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, bawalah setiap orang dalam kelompok Anda untuk memulai melangkah dalam pelayanan. Dorong mereka untuk melayani. Jangan sampai ada yang berkata, kenapa andai kata bisa, tetapi kesimpulannya, kapan, di mana, semua orang siap untuk melayani. Nah, tugas Anda sebagai pemimpin untuk mendiskusikan dan bahkan menentukan langkah berikutnya untuk bagaimana memulai pelayanan. Tentu tim sukses FA kita akan memberikan arahan bagaimana pelayanan-pelayanan yang tersedia. Grup yang kecil dari kelompok Anda merupakan satu tubuh, satu keluarga. Dan Andalah yang akan memperkuat, memperlengkapi, mendorong mereka untuk dapat melayani. Saudara, dalam situasi di mana orang-orang bersuka cita, terinspirasi untuk melayani, inilah waktunya Anda memberi kesempatan, mendorong mereka untuk melayani di dalam nama Yesus. Yang kedua, saya ingin menganjurkan Anda untuk menetapkan tugas pelayanan dalam grup bersama-sama. Kalau orang bisa melayani dalam grup bersama-sama, mereka akan menikmati hasilnya. Mereka akan bertumbuh sama-sama. Mereka akan mempunyai pengalaman melayani itu seperti apa. Dan saudara, terlalu banyak grup yang berfokus hanya untuk kepentingan nama mereka, kelompok mereka. Tetapi pelajaran kali ini akan membawa grup Anda berfokus kepada kepentingan orang lain. Belajarlah melayani. Yang ketiga, kita masuk pelajaran yang kelima, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Doakan, setelah ini apa yang dapat dilakukan oleh grup. Saudara tentu rindu kelompok ini tinggal bersama-sama, bahkan mengembang. Punya misi, melayani jiwa-jiwa. Doakan, minta Roh Kudus sebagai pemimpin kelompok. Anda akan meminta Tuhan bekerja supaya anggota kelompok tetap tinggal, bahkan mengembang. Kalau beberapa kelompok saudara, anggota saudara berkata, kami akan kembali ke kelompok yang lama. Mari, tim dari gereja akan membantu Anda menetapkan langkah selanjutnya. Yang penting, grup saudara, anggota-anggota yang sudah ada, jangan seorang pun pergi atau meninggalkan ibadah kelompok FA maupun gereja. Saudara, secara pribadi, secara bersama-sama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk peran serta saudara di dalam pelayanan ini. Anda telah melayani. Tanpa Anda, grup ini tidak akan tercipta. Saya ingin memberitahu saudara bahwa Allah berkenan akan apa yang kita lakukan. Dan keberhasilan kita semuanya bukan karena besarnya kelompok saudara, tetapi karena kesetiaan, karena ketekunan, karena doa yang Anda lakukan bersama-sama kelompok Anda. Sehingga Allah menumbuhkan kelompok saudara menjadi kelompok yang diberkati oleh Tuhan. Teruskanlah pelayanan saudara dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan.
terus memimpin, terus berdoa. Hati seorang hamba ada pada saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin.